sahabat Bible Lovers, selamat datang di Buka-Buka Alkitab. Dalam seri Buka-Buka Alkitab ini, kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh dan cerita-cerita Alkitab yang bisa menjadi inspirasi dan pelajaran untuk kita semua. Dalam episode perdana ini, kisah yang akan kita ambil berasal dari kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 30. Perikop ini memang lumayan panjang, tetapi saya akan mencoba menceritakannya secara singkat kepada Anda semua. Raja Belshazzar yang saat itu memerintah mengadakan pesta yang sangat besar, mengundang para pejabat dan istri-istrinya. Mereka makan minum sampai mabuk, dan kemudian mereka juga menyembah dewa-dewinya. Tetapi yang paling keterlaluan dari segala perbuatan yang tersebut adalah dia menyuruh mengambil cawan-cawan yang diambil dari bait suci untuk dipakai minum dan mabuk-mabukan. Padahal cawan tersebut adalah cawan-cawan yang disucikan, yang hanya boleh digunakan oleh imam pada saat peribadatan. Oleh karena perbuatannya itu, Tuhan menjadi murka dan menyuruh jari-jari tangan manusia untuk menulis pada dinding istana raja. Raja menjadi ketakutan, gemetar setengah mati, dan memerintahkan para ahli nujum dan ramalnya untuk membaca tulisan tersebut dan mengartikannya. Tetapi, sekalipun dijanjikan imbalan yang sangat besar, tidak satu pun dari para ahli ramal dan nujum tersebut dapat membaca tulisan tersebut, apalagi mengartikannya. Oleh karena itu, raja diberitahukan oleh permaisurinya bahwa ada seorang yang berhikmat yang bernama Daniel, yang kemungkinan bisa membaca tulisan tersebut. Raja menyuruh untuk membawa Daniel, dan Daniel pun masuk ke ruang perjamuan dan membaca tulisan tersebut untuk raja, sekalipun dia menolak hadiah yang ditawarkan oleh raja. Daniel pun juga memberikan artian dari tulisan tersebut, yang ternyata tulisan tersebut berisi peringatan bagi raja. Apa itu peringatannya? Mari kita bahas nanti. Dan sesudah itu, di akhir cerita, Raja Belshazzar pun terbunuh. Wah, kok bisa terbunuh? Tiba-tiba terbunuh. Ada apa ini? Mari kita lihat. Dari kisah ini, hal yang bisa kita dapatkan adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu apapun. Kita kalau membaca perjanjian lama sering mendapatkan persepsi bahwa Allah hanya Allah untuk bangsa Israel saja. Sebetulnya saya mau mengatakan bahwa persepsi ini keliru. Karena Allah juga adalah Allah bagi semua ciptaan, bagi semua manusia, bahkan mereka yang belum mengenal Allah sekalipun. Tuhan memperingatkan melalui Daniel bahwa zaman dulu ayahnya Nebukadnezar juga pernah diajar Tuhan untuk mengakui kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah tersebut, tetapi dengan cara yang keras. Tetapi Allah mendapati di sini bahwa Belshazzar tidak belajar dari apa yang menimpa ayahnya tersebut, dan oleh karena itu Tuhan hendak memberikan suatu hukuman baginya. Tulisan itu sendiri pun juga merupakan suatu peringatan. Jika kita membaca apa arti dari tulisan tersebut dan mencoba mempelajarinya, maka tulisan tersebut berbunyi Mene Mene Tekel Ufarsi. Mene artinya adalah sama seperti mina, yaitu sebuah ukuran berat atau ukuran mata uang. Tapi di sini mina atau mene diartikan sebagai sudah dihitung. Berarti bahwa masa pemerintahan Belshazzar sudah dihitung oleh Tuhan, dan Tuhan akan segera mengakhiri masa pemerintahan raja yang tidak menghormati Tuhan ini. Tekel artinya adalah sudah ditimbang, tetapi didapati terlalu ringan. Artinya di sini adalah sama seperti seseorang kalau mau mendapatkan jabatan atau kedudukan tertentu, maka harus punya kualifikasi tertentu. Maka di sini Belshazzar pun juga harus memiliki kualifikasi yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan berkuasa untuk menaikkan dan menurunkan siapapun yang dikehendakinya. Dan di sini Belshazzar ditemukan Tuhan tidak memenuhi syarat tersebut, tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Kemudian Ufarsin, atau bisa juga dibaca Farsin, berhubungan dengan kata Peres, yang artinya adalah sudah dibagi. Peres juga berhubungan dengan nama Persia, yang adalah nama dari salah satu dari dua bangsa, selain bangsa Media, yang akan menduduki kerajaan Belshazzar sesudah dia meninggal. Nah, tetapi peringatan itu sendiri menurut saya adalah suatu tanda bahwa Tuhan selain maha kasih, maha kuasa, juga penuh kasih, maha pengasih. Tuhan sebetulnya bisa saja langsung mencabut, menghilangkan nyawa orang yang menghina namanya, seperti Belshazzar kalau dalam cerita ini.
Tetapi di sini Tuhan tidak melakukan tersebut. Tuhan memberikan peringatan dulu. Pertama melalui tulisan tersebut, kedua melalui Daniel yang juga mengartikan tulisan tersebut. Sama juga seperti kita sekarang ini, kalau diberikan cobaan, kalau diberikan kesusahan, berarti Tuhan sedang mengingatkan kita atau sedang mencoba untuk mengajar kita. Jangan sampai Tuhan mengajar kita, menghukum kita dengan keras. Itu yang harus kita ingat. Dan semoga yang kita bahas malam hari ini berguna untuk kita semua. Salam buka-buka Alkitab. Terima kasih.